البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إذا كان السؤال مبهم فماذا يفعل المفتي؟ إذا كان السؤال مبهما ماذا يفعل المفتي؟ أنت عبد الرحمن. Okay. إذا كان السؤال مبهم ماذا يفعل المفتي؟ أولا أنه يستفسر. إيش معنى يستفسر؟ لا، معنى يستفسر. يستفسر بمعنى يستفسر. إيش معنى هو؟ يعني طلب تفصيل من السائل. طلب السائل، طلب تفصيل من السائل. المفتي يستفسر أو يستفسر، طلب التفصيل. ماذا يريد أو ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ ماذا كذا؟ ini ضروري. طيب، أو مثلا طيب إذا كان المفتي لا يستفسر، إذا كان المفتي لا يستفسر أو لا يستفسر وماذا يفعل؟ إذا كان السؤال مبهم. أنت فاتح. طيب، المفتي يجيب بالتفسير. لا بأس. المفتي يجيب بالتفسير karena soal mubham. Perkara yang penting, perkara sangat penting dalam masalah-masalah, ya. Ketika seorang ditanya soal yang mubham, Jadi dimisalkan halik an bintin wa akhin wa am syaqiq. Mana yang mubham? Tayyib. Halik an bintin wa akhin wa am syaqiq. Ma huwa mubham? Untuk Farhan. Aina mubham? Ma tadri? Kulluha mubham. Al-Harith. Limadha mubham? Soal limadha mubham? Halik an bintin wa akhin wa am syaqiq. Ajabta annahu akh wa mubham. Limadha? لأن الأخ قد يكون أخ شقيقا صحيح. حديث فاهم. قد يكون أخ للأب أو أخ للأم. نعم صحيح. لماذا؟ لأن إذا كان الأخ للأم كم حصل للأخ للأم؟ لا زيد، ما حصل شيء. لماذا؟ إذا كان الأخ للأم ما حصل شيء. لماذا؟ لأن وجود البنت، وجود الفرع وارث. لا بأس. صحيح. Dari contoh soal إذا كان مبهم. إما طلب تفصيل إما الجواب بالتفصيل.
Misalnya juga misalnya ma hukmu talaq as-sakran. Mana sakran? Ma hukmu talaq as-sakran Husain misalnya. Apa Husain? Ada soal mubham atau ghair mubham? Hah? Ma hukmu talaq sakran atau talaqul ghadab? Ibrahim. Hah? Hukumah? Talak marah, talak orang yang marah. Ini soal mubham atau ghair mubham? Ghair mubham, wadih. Hah? Wadih. Soal wadih, kata Ibrahim. Dah kebayub. Hah? Fi tafsir, kif tafsir? Hah? Mukrah? La ma fi mukrah. Talabul ghadab atau sakran. Hada soal mubham am mubayyan? Karena la yahtaj ila tafsir. Anta Furah, mana Furah? Mana Furah? Huna bisa soal mubham karena ghadab maratib. Ghadab, ghadab kemarahan itu bertingkat-tingkat. Ditanya ghadabnya gimana harusnya? Marahnya sampai apa? Baru marah ketika mengatakan masih sadar atau sampai tidak sadar marahnya. Tingkatan. Orang marah ada marah permulaan. Orang baru marah masih sadar. Ada marah ya pertengahan. Ada marah yang sudah nggak sadar sampai nggak tahu pokoknya yang diomongkan. Ngomong tidak tahu, berbuat tidak tahu, nah itu namanya tayyib. Atau jawabnya dengan tafsir. Idza kana at-talaq al-ghadab fil bidayatul ghadab waqa misalnya. Tolaknya baru marah. Baru permulaan marah. Masih ngerti yang dia ucapkan. Memang maksudnya mentalak, jatuh talak. Tapi kalau talaknya sudah sampai orang ini marahnya sudah nggak sadar. Sampai nggak sadar. Nggak ngerti yang diomongkan. Ngomong saya cinta malah tolak. Nah ini talaknya layak kok, tidak jatuh talak. Atau soal kam syahr iddatul mar'ah atau kam iddatul mar'ah, kam iddatul mar'ah. Ada soal mubham atau soal ghairu mubham dah khandana. Kam iddatul mar'ah? Mubham? Kif mubham? Kam iddatul mar'ah? Soal misalnya. Tayyib. Ini soal mubham atau ghairu mubham? Hendak Imam. Mubham limadha? Iddatul mar'ah. Iddah ini bisabab talak atau bisabab al-wafat zaujiha atau iddah bisabab khulu, sabab iddahnya lagi hamil atau tidak hamil. Al-muhim di sini al-jawab butuh tafsil. Jawabnya butuh apa? Tafsil. Baik, sahih. Tapi ada berapa masa iddah? Pokoknya 3 bulan. Siapa ini? Ini biasanya keputusan pengadilan. Biar gampang-gampang aja lah. 3 bulan. Apa? 3 bulan. Kalau iddahnya laki-laki, butuh tafsir apa tinggal Farhan? Gimana nggak butuh tafsir Farhan? Karena laki-laki nggak hamil. Laki-laki nggak hamil katanya. Jadi nggak butuh tafsir.
Oh enggak ada ya. Enggak ada masa itu. Jadi enggak butuh. Sahih. Tapi ada kalau di itu ada. Kalau terjadi talak mentalak di pengadilan ada. Tidak boleh seorang suami ya setelah talak menikah sampai waktu 3 bulan. Ada kalau. Ada apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ada enggak itu saya apabila? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Ada enggak tuh kayak? Enggak tahu. Tapi saya kasih tahu itu. Jadi ada. Kalau dari keputusan sana ada. Sekarang udah ada keputusan langsung misalkan 1 bulan setelahnya nikah belum boleh. Tunggu dulu. Laki-laki tetap 3 bulan, perempuan 3 bulan. Wallah ini madhab gimana enggak tahu. Baik, al-thalith. Syarat yang ketiga, an yakuna hadi al-bal. Diyatamakana min tasawwuril mas'alah wa tatbiqiha 'ala al-adillah syar'iyyah fala yufti hala insyihali fikrih bi ghadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha wa ishtaratu li wujubil fatwa. Tayyib. An yakuna hadi al-bal. Apa hadi al-bal? Muhammad? Hendaknya tenang apanya? Tenang berikan hukum. Kemana? Hadi al-bal. Apa artinya? Hadi al-bal, Umar. Tenang pikirannya. Jadi mufti kalau ingin fatwa tenang pikirannya. Lagi dalam kenapa? Tenang. Kenapa demikian? Ya tamakana min tasawwuril masalah. Supaya dia punya kemampuan untuk bisa memeriksa atau memahami suatu gambaran masalahnya. Beda kalau orang ditanya sedang tidak tenang, ya? Mungkin sedang sedih mendalam, ya? Bisa. Ya, orang ditanya lagi sedih mendalam, gimana ini? Nam. Pokoknya nam. Ini bisa. Jadi orang yang tenang, maka dia tamakan punya kemampuan untuk tasawur, untuk bisa faham gambaran suatu permasalahan. Sehingga ini permasalahan yang sangat penting. Seseorang memberikan fatwa itu harus tahu gambaran soalnya, gambaran permasalahannya. Baiklah. Wa tatbiqiha 'alal adillah syar'iyyah, dan bisa mempraktekkan dengan sesuai dengan dalil syar'i. Pas dalilnya ini, maksudnya ini. Ya, terkadang dalilnya sahih, ternyata maksudnya tidak sesuai dengan dalil. Ini juga tidak betul. Dalilnya sahih, kemudian juga prakteknya sahih. Kalau tidak tenang pikirannya, misalnya bisa jadi dia mengambil hadis dhaif. Ya jadi ambil hadis dhaif. Ma hukmu talaq? Ambil hadis abghadul halal ila Allah at-talaq. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Perkara yang halal yang boleh tapi sangat dimurkai oleh Allah Taala adalah talak. Makanya ditulis di kantor-kantor abghadul halal ila Allah at-talaq. Ini hadis dhaif. Ya. Fi muharib intisar mursal. Terkadang mengambil hadis dhaif sehingga orang itu hendaknya hadi al-bal, tenang. Pikirannya dalam keadaan tenang, seorang mufti dalam keadaan tenang. Sehingga terkadang ada orang tanya kepada mufti, dia lagi tergesa-gesa. Ma hukmu kata syekh? Nah, khalas, labas. Karena syekh ini lagi kepengen kencing banget. Ya, lagi kepengen kencing banget ditanya. Akhirnya jawabannya gimana? Kaif syekh? Labas. Nah, ini enggak betul. Makanya kalau kita pun ditanya dalam keadaan lagi enggak tenang, bilang aja afan, saya lagi tidak tenang, pikiran lagi galau kacau. Yang ditanya dulu.
Atau jangan tanya dulu, saya mau ke kamar mandi, cepat-cepat ini. Ya, udah nggak tahan. Nanti dulu, gitu. Baik. Ini penting untuk bagi mufti juga tahu dalam keadaan. Fala yufti hala insyihali fikrih, maka tidak boleh berfatwa dalam keadaan sibuk pikirannya sibuk. Pikirannya penuh dengan pemikiran. Bihadabin, dengan sebab marah. Dengan sebab marah. Orang lagi marah. Pikirannya enggak konsen, ya. Ditanya masalah. Terkadang jawabannya tidak tepat. Auham, atau dalam keadaan kesedihan, sedih. Baik sedih karena meninggal saudaranya, atau sedih karena meninggal istrinya, atau kesedihan namun sedih. Au malal, orang ini lagi bosan, pikirannya lagi gimana? Malal. Lagi penuh dengan kebosanan. Atau yang lainnya. Tahu yang lainnya. La yatil qadi baina isnaini wa huwa ghadban. Ini dalilnya. La yaqdi al-qadi baina isnaini wa huwa ghadban. Hadis siapa Ismail? Abi Bakra la yaqdi qadi baina isnaini wa huwa ghadban. Makanya tidak boleh seorang qadi memutuskan di antara dua perkara, dua orang. Tidak boleh seorang qadi memutuskan di antara dua orang sedangkan dia dalam keadaan khutbah, dalam keadaan marah. Sebab orang marah itu adalah laisa hadi albal, pikirannya tidak tenang. Dikiaskan kepadanya perkara-perkara yang lain seperti syiddatul humum, syiddah al-humum, syiddatul farah dan sebagainya. Dikiaskan begitu karena pikirannya lagi sibuk. Pikirannya dalam keadaan sibuk, tidak tenang. Ini diantara syarat-syarat seorang al-mufti ketika memberikan fatwa. Wa ishtaratu li wujubil fatwa syurutun minha, dan disyaratkan wajibnya fatwa beberapa persyaratan. Di antaranya wuqu'ul haditsah al-mas'ulu anha, wuqu'ul haditsah al-mas'ulu anha, terjadinya suatu kejadian yang ditanyakan. Artinya perihal yang ditanyakan benar-benar terjadi. Ya? Benar-benar apa? Terjadi. Jangan pertanyaan khayalan. Karena ada terkadang orang menghayalan sesuatu yang bukan terjadi, tanyakan ngapain? Bukan pertanyaan yang sifatnya gambaran yang gak ada kenyataan. Ngapain gitu? Atau pertanyaan yang sifatnya mustahil. Antum lihat di dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, para salaf tidak mau dan tidak suka, tidak senang ditanya suatu permasalahan yang seandainya sudah terjadi belum? Hah? Ya namanya baru apa? Seandainya. Baik. Maka yang demikian tidak perlu. Tapi pertanyaan yang memang terjadi, sesuatu kejadian. Baik, suatu kejadian. Fa'ilam takun waqi'atan lam tajibil fatwa li adami darurah. Maka jika masalah itu masalah yang tidak terjadi, masalahnya tidak terjadi, maka tidak wajib untuk fatwa. Maka fatwa tidak wajib. Kenapa? Masalahnya tidak terjadi. Bahkan para salaf mereka membenci suatu soalat, pertanyaan-pertanyaan yang ara'aita lau dan sebagainya. Seandainya.
Di adami darurah, karena tidak ada suatu yang darurat, tidak ada suatu yang penting. Ya, menjawab sesuatu yang nggak penting ngapain? Habisin waktu aja. Ya. Sesuatu yang tidak penting, lau seandainya kalau demikian, gimana? Apa penting itu nih? Yang penting itu yang betul-betul terjadi. Misalnya soal, saya hidup di kamar, kamarnya dikunci. Saya tidak ngerti arah kiblat. Gimana saya sholat? Nah ini sesuatu terapa? Terjadi kadang. Iya kan? Hah? Terkadang terjadi. Saya tidak tahu kiblatnya. Kemudian gimana saya sholatnya? Karena ini memungkinkan suatu perkara yang memang terjadi. Orang terkunci di dalam kamar. Hah? Sedangkan kamar itu tidak ada petunjuk arah kiblat. Pokoknya di situ tidak ada ini sebagainya. Gimana? Nah, ini suatu yang terjadi. Ada orang di penjara. Di penjara di hamam. Misalnya hamam. Orang di penjara di hamam. Terus kalau waktu sholat gimana saya sholatnya? Nah ini mungkin. Ya karena orang memenjara orang kan kadang ada di hamam, ada macam-macam. Ya. Misalnya, gimana waktu sholatnya? Gimana saya sholat? Apakah tetap sholat atau tidak? Begitu. Misalnya, ini pertanyaan yang terjadi. Ila an yakuna qasdu sa'il at-ta'alluma fa innahu la yajuzu katmul ilm bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Ila an yakuna, kecuali maksud penanya adalah untuk belajar, untuk mengetahui suatu hukum. Itu pun yang ditanyakan adalah suatu yang bukan seandainya, kalaulah dan sebagainya. Satu waqi'iyah, walaupun tidak terjadi pada si penanya. Walaupun tidak terjadi pada si penanya. Fa inna la yajuzu katmul ilm, karena sebenarnya tidak boleh menutup ilmu. Man su'ila ilman faqatamahu uljima bi lijamin minan nar. Man su'ila ilman faqatamahu uljima lahu bi lijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya suatu permasalahan dan dia tahu dan dia menutup-nutupi, maka akan diberi lijam dari api neraka, akan diberi belenggu kait dari api neraka. Makanya pernah diceritakan, ini ada seorang syekh ditugasi untuk mengawasi ujian. Ada seorang syekh diawasi untuk mengawasi ujian para tulab. Tulab ini tanya, apa jawaban pertanyaan nomor sekian? Dijelaskan tentang semuanya, dijelaskan semua jawabannya. Jawabannya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 1. Jadi lulus semua. Karena pengawasnya tidak mau menutupi apa? Ilmu. Siapa dulu? Syekh Muhammad Amin Asyankiti rahimahullah ta'ala. Jadi dia jadi pengawas ujian. Murid itu tanya, gimana jawabannya? Udah diterangkan semua. Karena tidak boleh menutupi ilmu. Beliau melihat bahwasanya menutupi ilmu tidak boleh, itu adalah mutlak semuanya. Baik jadi pengawas ujian, yang tidak. Fa inna la yajuzu katmul ilm bal yujibu anhu mata su'il fi kulli hal. Bahkan dia menjawab kapan saja ditanya dalam segala keadaan. Baiklah. Ini jika pertanyaannya pertanyaan yang memang terjadi atau pertanyaan bagi orang yang ingin tahu ilmunya. Dan ini permasalahan yang bukan seandainya, lau dan sebagainya. Baik, nah. Asani,
Kemudian yang kedua, jadi ini faedah penting. Faedah penting. Kalau antum sudah mutamakin, ya, kemudian hidup nanti di suatu zaman, sedangkan antum adalah talabul ilm, suatu saat akan menjadi marja', akan menjadi sandaran orang, jadi tumbuhan bertanya, ya. Bisa jadi demikian. Sehingga ini ilmu yang penting. Walaupun sekarang kita baru istilahnya belajar secara nadoriyah, teori, tapi ini juga ilmu, sehingga tidak usah misalkan ada orang bertanya kepadamu pertanyaan yang sifatnya khayalan, nggak usah dijawab, ya, nggak usah kita membebani diri dengan memikirkan khayalan tersebut. Baik, penting. Atau kamu ditanya tentang suatu permasalahan sedangkan kamu dalam keadaan umum, dalam keadaan apa? Umum, gundah gulana, sedih, mendalam dan sebagainya. Antum bilang apa, saya dalam keadaan pikiran tidak konsen, ya. Jangan ditanya dulu, penting. Asani an ya Allah yu'lam min halis sa'il ana qasdahu at-ta'anud. Yang kedua, tidak diketahui dari keadaan si penanya bahwa tujuan penanya adalah at-ta'anud. Ta'anud hanya untuk ngetes, ya, misalnya. Tujuan sailnya untuk apa? Untuk ngetes yang ditanya. Coba beri tes dulu lah kayak apa. Atau tujuannya adalah hanya sekedar kayak itu aja, bukan untuk beramal. Au tatabu ar-rukhas, atau maksud si penanya ingin cari-cari rukhas, keringanan. Barangkali syekh itu mengatakan boleh. Tatabu ar-rukhas. Tatabu rukhas ini bahaya. Para ulama dulu mengingatkan, man tataba rukhsatal ulama tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari keringanan-keringanan para ulama, maka dia bisa menjadi zindiq. Kalau cari tatabu, mencari-cari, ya, rukhsah, keringanan, labas-labas, mubah-mubah, ya, yang seperti itu bahaya. Tadabbur rukhas misalnya, cari di sana ada ulama yang bolehkan seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali. Nah, kebetulan wanita ini lagi ada problem, walinya ini agak lagi susah. Udah ambil madhab ini saja, bahwasanya seorang wanita yang sudah rasyidah, bisa mengatur dirinya, berakal, bisa menikahkan dirinya. Ini rukhsah, boleh menikahkan sendiri. Jadi zawajtuka binafsi. Ya. Jadi perempuan ini mengatakan pada mempelai laki-laki, zawajtuka binafsi. Qabiltu. Udah, suami istri. Enak kan tuh lah? Kemudian walimahnya minum nabid. Bahasa kita jus yang sudah dilewatkan berapa hari. Yang mana nabid ini sebenarnya sudah muskir. Kalau minum sedikit, setengah cangkir belum apa-apa. Tapi kalau minum 1 cangkir, ya, itu udah mabok. Itu rukhsah. Antum kalau mau cari itu ada. Seperti apa? Waqi' bin Jarrah yashrabu nabid. Untuk kita alaihi ma jalalatihi, subhanallah, dia
yashrabu nabid. Sufyan Ats-Tsauri ma jalalatihi yashrabu nabid. Kalau kamu ingin cari rukhsah seperti itu jadinya. Habis itu kemudian main musik. Hah? Ambil itu musik masa kini yang di lampu merah. Gedembrang itu. Kenapa? Karena Ibnu Hazm mendhaifkan hadis di Sahih Bukhari. Musik enggak haram. Hadisnya dhaif. Nikahnya tanpa wali, minumnya nabid, kemudian habis itu main musik. Hah? Cari lagi orang yang bolehkan makan sate. Sate kaki 4. Pernah makan sate kaki 4? Belum pernah? Masya Allah. Tapi ini kaki 4 yang lain. Ini sate kaki 4 gogo misalnya. Ya kalau mau begitu, kalau mau cari rukhsah begitu, subhanallah, gimana? Makanya disesat. Nah ini makanya hati-hati, ada orang yang terkadang tanya, tapi tanyanya adalah tatabuk rukhas. Cari fatwa yang miring-miring, yang enggak lurus. Ya. Padahal sudah tanya ke sana, makanya ketika tanya ke ulama sana, kok nggak boleh sih? Kita kan bukan satu ulama, kita kan bukan satu syekh, kan syekh banyak juga. Coba cari yang lain. Gimana kira-kira? Nah, subhanallah. Contoh ini ya. Contoh Ashabul Luqman dulu. Syekh Rabi dulu berfatwa bahwa jam'iyah itu semuanya adalah hizbiyah haram. Dulu fatwa. Mana ada jam'iyah Ahlussunnah? Jam'iyah haram, hizbiyah bid'ah. Orang Indonesia penggemar Syekh Rabi yang diagungkan itu akhirnya apa? Kebakaran, istilahnya kebakaran rambut kepala, bukan rambut jenggot, kepala malah. Kalau jenggot kan sedikit, ini kepala kawan. Akhirnya mereka, waduh, ini gimana Syekh kita ini mengatakan bahwa jam'iyah itu bid'ah haram. Wah, sedangkan kita punya jam'iyah. Akhirnya rombongan ya pergi ke mamlakah, carilah kira-kira siapa yang bolehkan. Tanyalah kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Tanya kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri, gimana? Ada orang berfatwa bahwa jamiah begini-gini, gimana? Jamiah menurut antum, karena jamiah ini penting. Kalau kita tidak punya jamiah, nanti wakaf-wakaf kita diambil sufi. Maksudnya apa sih? Kalau jujur, ulama yang jadi omdah, ulama yang jadi sandaran, yang mu'tamad oleh kalian kan Syekh Rabi. Kan udah fatwa begitu, kenapa kok cari yang di bawahnya? Nah ini, contoh orang ini adalah tatabuk rukhas. Berharap kalau ulama ini mengatakan apa? Labas imshi antum ala sunnah, jami'atukum khair. Nah itu. Contoh itu. Jadi contoh orang tatabuk rukhas kayak gitu. Tanya kepada ulama, ma hukmul intikhabat? Haram. Intikhabat laisa minas sunnah, laisa minal Islam. Orang ini akhirnya pindah. Wah, ini kan versi ini. Ulama kan juga bukan satu. Barangkali ulama ini nggak tahu wakil. Carilah, tanya kepada yang lain. Cari kepada yang lain, syekh lain. Kaif ma hukmul intikhabat? Kalau kita tidak ikut intikhabat, nanti kita disembelih. Maksudnya yang jadi pemimpin nanti orang begini, nanti dakwah akan dibubarkan semua, orang Islam bisa dibantai. Gambarkan ini. Untuk apa sih? Supaya dapat, kalau begitu kalian harus ikut. Sudah ikut, kalah lagi. Iya kan? Udah ikut, kalah pula. Kalah. Ternyata ketika fulan pun menjadi pemimpin, tidak ada yang dibayangkan. Tidak kemudian pengajian dibubarkan, masjid didobrak semua, orang Islam dibunuh. Mana? Coba. Ini tanda-tanda tatabuk rukhas. Gitu.
Tanda-tandanya begitu. Ingin cari keringanan-keringanan, ingin cari yang gampang-gampang, yang labas. Akhirnya karena nggak dapat, sampai pedagang toko pun ditanya. Pedagang toko di Arab bahasanya apa sih? Kan Arab. Ya Syekh. Pedagangnya udah tua, jenggotan apa? Ya Syekh, makhukum kada labas. Akhirnya dibawa ke Indonesia, dapat fatwa dari Syekh Fulan bin Fulan. Cuman pedagang tokonya nggak ada. Karena mana? Panal, tatabu rokas. Au dorba ara'il ulama ba'dha bi ba'd, atau ingin membenturkan, ini waspada. Ingin membenturkan pendapat ulama antara sebagian dan sebagian yang lain supaya bertabrakan, berbenturan. Nah, adu domba lah. Kasarnya apa? Adu domba. Ulama ingin diadu domba. Udah tanya ke sana nggak puas, tanya ke yang lain supaya apa? Tujuannya adalah mengadu domba pendapat para ulama. Ini kejelekan. Ini kejelekan. Yang namanya ulama ketika berfatwa, dia disandarkan pada kitab, sunnah, fahmus salaf, khalas. Baiklah. Terkadang sa'il, penanya itu jahat, tujuannya hanya ingin darb, ingin mengadu domba pendapat ulama. Au ghair dzalik minal maqasid sayyi'ah, atau yang lainnya dari maksud-maksud yang jelek. Makanya seperti itu dimaksudkan maksud yang jelek. Apa Abdurrahman maksud yang jelek? Nah, seorang udah apa maksudnya yang jelek tadi saya? Mengkonsentrat, kok mengkonsentrat sih? Sih pada kemana orang diajar? Ismail, apa maksudnya yang jelek tadi contohnya? Sahih, membenturkan pendapat ulama, mengadu domba pendapat ulama. Ta'anud, ya, soal apa? Ta'anud hanya untuk ngetes kepandaiannya sampai mana, ya. Ada tujuannya juga tatabu rokhos, ingin cari apa? Keringanan, gitu aja. Baik, nah. Ingin cari keringanan. Atau yang lainnya dari maksud-maksud yang jelek. Fa'in ulima dzalik min halisail lam tajibil fatwa. Jika telah diketahui demikian dari si penanya, jika diketahui demikian dari keadaan si penanya, maka tidak wajib untuk berfatwa. Makanya mufti itu cerdas biasanya. Ya. Ulama itu cerdas. Apa? Jadi tahu dari lisannya, lisan si penanya, model pertanyaannya, ini maksudnya apa? Baiklah, paham. Alim itu paham. Apa Ikrimah? Apa Umar? Bahwasanya alim itu paham biasanya dari mengetahui keadaan-keadaan dari si penanya. Makanya juga kalau kita bertanya suatu pertanyaan, jangan maksudnya seperti tadi, jelek. Maksudnya untuk tadi misalnya mengetes, ya, atau itatabau rohos, atau ingin membenturkan pendapat antara dengan pendapat, ini maksud jelek. Kalau kita bertanya suatu hukum yang memang kita perlu dan membutuhkan, dan ini terjadi dan berkaitan dengan amalan. Baik. Mabas itu. Masih ada beberapa pembahasan. Baik, subhanallah walhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.